Sahabat baca berita. Persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, dengan Ferdy Sambo salah satu tersangkanya masih terus bergulir. Yang terbaru, Ketua Majelis Hakim Sidang Ferdy Sambo merasa kaget ketika mengetahui berita acara interogasi atau BAI. Terkait kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat bisa dikoreksi Ferdy Sambo. Hakim kaget dan mengaku aneh berita acara interogasi bisa dibuat berdasarkan pesanan mantan Kadif Propam Mabes Polri itu. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit mengungkapkan betapa besarnya kuasa Sambo dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikannya ketika bersaksi dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di PN Jaksel, Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Dalam sidang terungkap, ternyata Putri Chandrawati tidak diperiksa langsung, melainkan berita acara interogasi versi Putri Chandrawati itu awalnya diungkap berdasarkan catatan. Awalnya Ridwan mengatakan berita acara interogasi Putri Chandrawati dalam kasus penembakan Brigadir N. Yosua Huta Barat dibuat dari catatan yang diserahkan mantan Wakaden B. Biro Paminal Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin. Hakim mempertanyakan apakah BAI itu wajar seperti itu atau tidak. Ridwan mengatakan BAI terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua itu dibuat dari lembaran yang diberikan AKBP Arif Rahman. Jadi, Putri Chandrawati tidak diinterogasi langsung oleh penyidik, melainkan dia menuangkan kesaksiannya di sebuah kertas dan ditulis tangan. Ridwan mengatakan Putri tidak diperiksa langsung dengan alasan trauma. Ridwan menyebut lembaran kesaksian Putri itu dibawa oleh AKBP Arif Rahman. Arif saat itu disebut langsung mendatangi Polres Jakarta Selatan. Saya panggil Kanit PPA saya soal pelecehan, penyidik saya, untuk berbicara terkait kronologi yang dibawa oleh AKBP Arif. Saya lapor ke Kapolres, ada AKBP Arif untuk buat BAI karena PC saat itu belum bisa ke Polres karena alasannya trauma, akhirnya didatangi AKBP Arif terkait lembar itu. Kata Ridwan saat bersaksi di PN Jaksel, Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso lantas bertanya apakah Putri tidak dihadirkan. Hakim Wahyu juga bertanya apakah itu lazim. Tanpa kehadiran PC, wajar enggak? Itu tidak lazim, tidak sesuai SOP kamu nolak. Tanya Hakim. Tidak wajar yang mulia, saya keberatan, saya sampaikan bahwa saat itu kronologi ini kita sampaikan bentuk pertanyaan apakah mewakili semua. Tapi saat itu saya langsung lapor ke Kapolres saya untuk datang ke tempat itu atau TKP, jawab Ridwan. Meskipun dinilai tidak wajar, Ridwan mengatakan BAI tersebut tetap dibuat karena AKBP Arif mengatakan itu adalah perintah langsung dari Ferdy Sambo. Ridwan menuturkan, perintah tersebut tidak bisa ditolak karena Ferdy Sambo saat itu masih menjabat sebagai Kadif Propam. Saat itu Ferdy Sambo sebagai Kadif Propam. Kami berhadapan dengan Kadif Propam, kita melihat di TKP perangkat Propam sudah ada di permasalahan ini sehingga memang yang kita bayangkan kita dalam pengawasan, ucapnya. Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kaget saat mengetahui berita acara interogasi kematian Brigadir Yosua Huta Barat bisa dikoreksi Ferdy Sambo. Hakim kaget BAI Putri dibuat berdasarkan pesanan Sambo. Hal itu diungkap mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit saat bersaksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati di PN Jaksel, Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Mulanya, Ridwan mengatakan saat itu berita acara interogasi dibuat berdasarkan kronologi kejadian versi Putri Chandrawati yang disampaikan melalui lembaran catatan yang diserahkan oleh anak buah Sambo AKBP Arif Rahman Arifin. Kronologi itu tertuang dalam laporan polisi yang dibuat Putri Chandrawati. Ridwan menyebut berita acara interogasi yang dibuat itu diantarkan ke rumah Sambo di Saguling. Saat itu dirinya langsung yang mengantar berita acara itu bersama Kapolres Jakarta Selatan saat itu Kombes Budi Herdi. Serta Kanit Isat Reskrim Polres Jaksel AKP Rifaizal Samuel dan penyidik Jaksel saat itu. Setelah saya laporkan kepada Kapolres,
proses itu tetap berjalan kemudian saat itu kita langsung mengantarkan ke rumah Saguling hasil daripada pembuatan BAP, saya ikut, Kapolres ikut, Kanit ikut. Penyidik ikut, kata Ridwan. Saat tiba di Saguling, Ferdi Sambo menyampaikan istrinya tidak bisa bertemu langsung. Akhirnya, kata Ridwan, Sambo menyampaikan berita acara interogasi itu kepada Putri dan kemudian Putri menyampaikan hal itu sudah sesuai dengan kronologi. Sampai di sana kita ketemu FS saat itu. Kemudian kita menyampaikan bayi tersebut dan FS menyampaikan ibu tidak bisa ketemu langsung nanti saya naik dulu ke lantai atas dulu saat itu untuk melakukan cross-check dengan ibu Putri. Kata Ridwan. Kemudian kita tunggu 1,5 jam hampir 2 jam. Kemudian Pak FS turun menyampaikan bahwa sudah sesuai dan saat itu proses berjalan tanda tangan dan sebagainya, imbuhnya. Hakim lalu bertanya apakah keterangan berita acara interogasi untuk Sambo juga dibuat dan dikoreksi oleh Sambo sendiri. Ridwan mengamini itu. Keterangan saudara Sambo sudah dibuat di kantor Polres. Tanya Hakim. Ya maksudnya sebagai saksi, kata Ridwan. Jadi bukan hanya berita acara interogasi terhadap Putri saja yang diubah tapi juga berita acara interogasi untuk Sambo. Tanya Hakim. Betul yang mulia, jawab Ridwan. Jadi saat itu ada LPAT laporan polisi A dan laporan polisi B, yang dibawa Arif LPB, kemudian melakukan koreksi terhadap LPB. Kemudian pada saat itu kita membuat pertanyaan dan kembali ke Saguling untuk melakukan koreksi saat itu, kemudian dikoreksi. Kemudian Pak Sambo saat itu tidak salah menyampaikan bahwa ada beberapa keterangan di LP yang tidak usah dimasukkan, papar Ridwan. Sambo, kata Ridwan, sempat meminta ada beberapa keterangan untuk tidak dimasukkan dalam berita acara interogasi. Ridwan pun melakukan itu dan kronologi itu pun selesai dibuat dan dikoreksi sesuai yang disampaikan Putri Chandrawati. Habis koreksi itu kita melihat laporannya dan saat itu sudah fix bahwa sesuai yang disampaikan kronologis tersebut yang disampaikan PC, ucap Ridwan. Disinilah, Hakim merasa takjub dan tak habis pikir setelah mendengar keterangan dari Ridwan. Hakim kaget luar biasa saat tahu perkara pembunuhan laporan polisi berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan dari Sambo. Luar biasa sekali ini perkara pembunuhan laporan polisi berita acara interogasi dibuat berdasarkan pesanan seperti itu, kata Hakim. Putri Chandrawati tanda tangani berita acara interogasi. Putri Chandrawati angkat bicara soal pernyataan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit, terkait berita acara interogasi. Putri mengatakan dirinya ikut menandatangani bayi tersebut. Sedikit tanggapan untuk Bapak Ridwan Soplanit bahwa saya menandatangani bayi pada tanggal 11 Juli. Untuk yang lain saya tidak mengetahui, kata Putri saat menanggapi kesaksian Ridwan Soplanit di PN Jaksel, Selasa tanggal 29 November tahun 2022. Dalam kesempatan tersebut, Putri juga meminta maaf kepada seluruh jajaran Polri, termasuk saksi yang hadir. Usai terseret dalam rekayasa kasus pembunuhan Brigadir J, dia menyadari hal tersebut menghambat mereka dalam berkarir di Polri. Dan sedikit saya menyampaikan kepada anggota Polri, saya dan keluarga memohon maaf kepada bapak-bapak anggota Polri yang hadir hari ini sebagai saksi. Mereka harus menghadapi semua ini karena harus mendapatkan hambatan dalam berkarir, ujarnya. Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal didakwa terlibat pembunuhan berencana Yosua. Eliezer diketahui didakwa bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Eliezer disebut dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yosua. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa tanggal 18 Oktober tahun 2022. Dalam perkara ini, para terdakwa didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP.
Sumber, Detik.